pagi hari ini kita akan ibadat Advent yang pertama. Sebelum ibadat, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Oke, anak-anak, sekarang kita mau menyanyikan lagu pembukaan untuk ibadah kita hari ini ya. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus. Semuanya kita berdiri dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami dapat bertemu walaupun melalui Zoom dengan anak-anak kami, dan kami akan mengikuti ibadat Advent yang pertama ini. Semoga kami semakin hari semakin mengerti dan kami semakin bertobat untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu antar bacaan. Oke, lagu antar bacaan kita hari ini kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yuk kita mau bernyanyi bersama-sama. Diambil dari kitab 1 Tesalonika bab 3 ayat 12 sampai 14 dan bab 4 ayat 2. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Kamu juga tahu petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah bacaan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pada Advent yang pertama ini kita diajak untuk bersatu dengan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tema pada Advent yang pertama ini, hidup dalam kelimpahan kasih. Coba perhatikan, di depannya Mem Emi ini ada apa ya?
ada lingkaran Advent. Nah, lingkaran Advent ini mempunyai arti. Ya, untuk lingkarannya ini artinya hidup yang terjalin tidak berkesudahan atau saling menyayangi, seperti kasih Tuhan yang tanpa batas dari awal dan akhir. Nah, sedangkan daun-daun yang hijau ini adalah harapan hidup baru untuk kedatangan Yesus. Lilin ada 4. Lilin yang pertama adalah pengharapan. Ini disebut lilin nabi karena kedatangan Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi. Sedangkan lilin yang kedua adalah lilin kesetiaan dan cinta. Itu mengingatkan kita untuk tetap setia, menyiapkan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Lilin ini disebut lilin Bethlehem karena Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sedangkan yang ketiga berwarna merah muda. Ini artinya sukacita karena sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Yesus. Ini disebut lilin gembala karena berita sukacita telah diberikan kepada para gembala. Lilin yang keempat kembali adalah berwarna ungu. Ini adalah lilin perdamaian. Ini disebut lilin malaikat karena para malaikat bersukacita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada Advent yang pertama ini kita nyalakan lilin yang pertama. Tolong Mem, korek apinya karena adalah Advent pertama, jadi kita nyalakan lilin yang pertama. Nah, ini lilin yang pertama karena Advent pertama. Nanti berikutnya minggu depan lilin kedua, lilin ketiga, dan lilin keempat. Nah, sekarang kita perhatikan, kita mau nonton videonya sebentar ya. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah.
Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya lalu berkata kepada Sam. Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Saya juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu.
Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Ada banyak orang yang dulunya sering melakukan perbuatan yang tidak baik seperti Yudi yang dapat berubah, seperti Paulus yang sebelumnya bernama Saul, berubah dari orang suka menyingkirkan pengikut Yesus, namun akhirnya bertobat dan menjadi penulis Alkitab. Atau seorang wanita sundal atau pelacur yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Tetapi, hal itu tidak mudah karena ada saja orang lain yang berupaya keras untuk membuat kita melakukan hal yang buruk. Siapakah itu? Dia adalah setan. Apakah kamu kadang merasa sulit untuk melakukan hal yang benar? Kita semua melakukan hal yang sama. Setan menjadikannya sulit. Namun, ada alasan lain mengapa tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang benar. Tahukah kamu alasannya? Karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dosa itulah yang membuat kita lebih mudah melakukan hal yang salah daripada melakukan hal yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berjuang melakukan apa yang benar. Jika kita melakukan hal yang benar, kita dapat yakin bahwa Yesus akan membantu kita. Jadi, meskipun sulit, kita ingin berbuat baik, bukan? Nah, anak-anak sudah lihat videonya? Disinilah kita pada Advent ini kita diajak untuk saling mengasihi sesama seperti di ayat 12, ya. Kasih terhadap orang lain dan terhadap semua orang seperti kami juga mengasihi kamu. Juga siapa yang berbuat jelek, siapa yang tidak baik, mulai hari ini harus bertobat karena adalah Advent. Untuk menantikan kedatangan Yesus kita harus suci, kita harus bersih, kita harus bertobat. Untuk ayat hafalannya, mari kita baca bersama-sama. Dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Mari kita ulangi lagi. Dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Nah, mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga dengan Advent yang pertama ini kami semakin hari semakin berbuat baik dan mengurangi perbuatan-perbuatan kami yang jelek, dan kami akan bertobat. Sertai kami supaya kami dapat menjalankan firman-Mu, dapat mengasihi sesama kami, dapat mengasihi teman kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anak dan keluarga diberkati oleh Allah